Di video kali ini kita akan bahas kendala-kendala yang sering dialami oleh trader ekspor pemula. Di zaman ini kita harus bersyukur bahwa ada sistem yang namanya sistem trading, bahwa kita untuk mulai ekspor nggak harus punya pabrik, nggak harus punya kebun, tapi kita bisa menjadi middleman, yaitu trading company. Dan ini sudah sukses dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti di Singapura, Dubai, Hong Kong. Kenapa mereka ekspornya bisa sangat maju? Karena mereka kuat di bidang trading. Singapura nggak punya sumber daya alam, tapi mereka mentradingkan produk-produk Indonesia, rempah, minyak, kelapa sawit, diekspor oleh perusahaan Singapura. Jadi ekspor Singapura itu maju salah satunya karena berkat sumber daya alam Indonesia. Dan harusnya kita Indonesia bisa menjual sendiri produk-produk kita dengan menciptakan trading company kelas dunia. Tapi masalahnya ada banyak hambatan dan tantangan sekaligus kendala yang dialami oleh banyak trader ekspor pemula. Dan di video kali ini kita akan bahas beberapa kendalanya dan solusinya yang harus kalian lakukan sebagai trader ekspor pemula. Kendala yang pertama, gimana caranya kita bisa meyakinkan si pemilik pabrik, si pemilik kebun, pemilik gudang untuk bisa bekerja sama dengan kita. Salah satu masalah dan juga kekurangan eksportir baru ketika berkunjung ke pabrik, berkunjung ke supplier adalah tidak adanya persiapan. Jadi kita mau datang nih, mau ekspor produk coklat misalnya ke pabrik kokoa, tapi kita nggak ngerti apa-apa tentang kokoa. Kita nggak punya bayangan apa-apa, kita nggak punya legalitas company yang jelas, supplier juga malas ngeladeninnya. Maka tips pro untuk kalian para trader ekspor pemula, sebelum datang ke supplier, pastikan kalian udah mengerti dulu seluk-beluk produknya, kalian udah tahu market yang mau kalian tuju itu kemana, kalian juga udah mempelajari PT si supplier seperti apa, profilnya, kelebihan, kekurangannya, sehingga pas datang kita udah memberikan value ke si supplier untuk membantu mereka menjual produk mereka ke market yang kita kuasai. Jadi jangan sampai kita datang ke supplier dengan tangan kosong, tapi kita datang ke supplier dengan tujuan untuk membantu mereka meningkatkan penjualan. Kalau kalian bisa ngomong seperti ini dan meyakinkan supplier seperti ini, pasti supplier justru yang ngantri-ngantri minta agar produknya dijualin sama kalian. Dan itu adalah ciri-ciri trading company kelas dunia, yaitu membantu supplier bertemu dengan pembeli global dan juga adanya jembatan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, menguntungkan si buyer, juga menguntungkan si supplier. Dan itu gunanya trading company. Kendala yang kedua, ketika kita membeli barang dari pabrik, semua sertifikatnya atas nama pabrik. Nah, bagaimana caranya kita ngomong ke buyer, sedangkan PT kita misalnya PT ABC, tapi sertifikatnya PT DEF. Ini gimana cara ngomongnya? Nah, tipsnya adalah kita harus membuat surat perjanjian dan juga surat keterangan antara PT kita dengan PT si supplier. Jadi bikin aja surat keterangan yang menerangkan bahwa PT kita adalah eksportir resmi atau distributor resmi yang ditunjuk oleh PT supplier untuk mengekspor produknya. Jadi dengan melampirkan itu, kalau sertifikat namanya pun beda, buyer akan mengerti karena kita adalah distributor dan eksportir resmi dari perusahaan tersebut. Jadi begitu caranya. Nah, lalu setelah masalah ini selesai, ada lagi kendala yang ketiga, yaitu buyer bisa bypass langsung ke supplier, bisa menghubungi ke supplier langsung. Caranya gimana? Yaitu dengan kontrak penjualan dengan si supplier. Sebelum kita mengajukan kerjasama kontrak penjualan, bikinlah surat kontrak hitam di atas putih yang menerangkan bahwa buyer yang kita bawa itu adalah eksklusif milik kita. Jadi nggak boleh dibypass oleh si supplier. Jadi dengan adanya kontrak seperti itu, kita punya landasan hukum yang kuat bahwa buyer yang kita bawa tidak boleh diambil secara sepihak oleh si supplier. Tapi masalahnya biasanya ada yang ngomong lagi, emang bakal menjamin 100% kalau supplier nggak bakal nikung. Baratnya gini, kita aja kadang ya, manusia, teman-teman menikah di hadapan negara dan di hadapan Tuhan, ada kemungkinan selingkuh nggak? Pasti ada. Nah, begitu juga dengan hubungan bisnis. Kontrak seberat apapun, kalau emang udah ada niatan untuk curang, ya pasti bisa aja. Tapi salah satu cara meminimalisirnya adalah, pertama dengan membuat kontrak perjanjian, kedua dengan membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan supplier. Pastikan kita sering ketemuan, itu udah seperti keluarga, seperti teman yang dekat. Dan dengan relasi seperti itu, maka kemungkinan untuk dicurangi akan lebih sedikit. Lalu masalah selanjutnya adalah, apakah ekspornya bisa atas PT kita sendiri atau harus si PT supplier? Nah, ini tergantung produk kita masing-masing. Untuk beberapa produk, misalnya seafood, briquette, karena dangerous goods. Nah, ini ada beberapa sertifikat yang menjadi kewajiban dalam ekspor. Misalnya factory audit, juga sertifikat kelayakan pengolahan untuk produk-produk seafood. Yang perusahaan trading company kadang susah untuk mendapatkannya karena biayanya terlalu tinggi. Dan untuk itu, kita harus menggunakan PT supplier untuk melakukan ekspor langsung. Nah, kalau kayak gini, kalian bisa menggunakan sistem komisi. Misalnya 5% dari total penjualan. Atau sistem ya keuntungan. Jadi supplier ngasih harga misalnya $5, kalian jual $6. Selisih $1 nanti minta supplier untuk transfer ke PT kita. Dan ini harus tertulis di kontrak penjualan. Nah, tapi untuk produk-produk lain sebenarnya bisa langsung di PT kita sendiri sebagai trading company. Ya, kita tinggal bikin akta perusahaan, ya, NIB. Lalu kalau teman-teman produk pertanian atau produk turunan hewan dan tumbuhan, bikin fitosanitari, karantina, bikin juga ESKA, surat keterangan asal. Itu semua juga bisa dibantu oleh forwarder. Jadi kita bisa ekspor sendiri, kita beli ke si supplier transaksi lokal. Jadi terpakai transaksi lokal, kita bayar dalam rupiah, nanti minta forwarder untuk jemput kontainernya atau jemput pengirimannya di lokasi si supplier kita. Jadi ekspor bisa pakai perusahaan trading company kita sendiri untuk produk-produk yang bebas ekspor ya, yang nggak harus pakai sertifikat si produsen. Misalnya
saya kokoa juga nggak butuh sertifikat produsen, maka saya sebagai trading company bisa ekspor langsung produk kokoa saya walaupun diproduksi oleh supplier yang bukan PT saya. Nah, kendala terakhir biasanya payment. Nah, masalah payment, ada beberapa supplier yang minta pelunasan langsung full di awal, atau ada buyer yang mintanya LC 100% sehingga barang baru bisa dilunasi ketika sudah dikirim. Sedangkan kita harus bayar tanggung kapal, tanggung produksi, dan kita nggak punya modal. Nah, ini gimana caranya? Ya, caranya adalah dengan negosiasi kedua belah pihak, negosiasi ke buyer dan juga negosiasi ke supplier. Cara yang saya gunakan adalah dengan menekankan dan menegaskan bahwa payment term, metode pembayaran di perusahaan kita adalah harus DP, misalnya 30% DP sebelum produksi, telegraphic transfer, bank transfer aja, dan juga 70% sebelum barang dikirimkan, harus sudah lunas. Kalau belum lunas, jangan pernah dikirim. Nah, dengan itu sebenarnya kita bisa membayar, jadi DP dari buyer bisa kita gunakan untuk DP si supplier. Sedangkan sebelum barang dikirim, kita udah menerima dulu pelunasan dari buyer, baru kita lunasin ke si supplier. Dengan cara itu sebenarnya win-win solution untuk buyer dan supplier. Tapi masalahnya, ada beberapa buyer yang minta dan ngotot bahwa bilangnya, wah ini nggak bisa dikerjakan oleh perusahaan kita. This is not acceptable. Kita cuma bisa terima LC. Nah, kalau kalian dibilang kayak gini, kalian tinggal balikin aja. Payment terms yang bisa kita terima ya hanya ini juga. Jadi jangan pernah takut sama buyer, karena kita yang punya barang, kita yang punya kuasa, kita yang punya power. Nah, kadang banyak eksportir pemula itu mau cepet-cepet dapat buyer, jadi semua yang buyer minta diladenin aja. Jadi jangan kayak gitu. Kita yang punya barang, kita yang punya power. Kalau mereka mau barang kita, mereka harus menuruti kemauan dan peraturan yang kita tetapkan. DP dulu dan juga pelunasan sebelum barang dikirim. Dan ini juga menjadi salah satu indikasi buyer yang serius atau yang scam. Karena buyer yang scam biasanya kelihatan pas metode pembayaran seperti ini. Maka jangan pernah menerima pembayaran yang tidak aman. Pastikan kita menegaskan pembayaran yang aman, yaitu barang sudah dilunasi atau kita punya jaminan pengiriman sebelum barang dikirimkan. Jadi itu teman-teman kendala-kendala yang sering dialami, sering dijumpai oleh eksportir, khususnya trader pemula. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk bisa membangun trading company kelas dunia. Jangan sampai kita kalah sama Singapura, sama Dubai. Mereka nggak punya sumber daya alam apa-apa. Harusnya kita bisa lebih kompetitif dan lebih unggul dalam membuat trading company kelas dunia. Kalau kalian suka konten-konten ekspor seperti ini, jangan lupa subscribe. Kalau kalian mau belajar ekspor, boleh juga visit www.bdexport.com. Di sana ada banyak e-book, lalu juga e-course untuk kalian bisa belajar ekspor secara intensif.